Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang diambil dari KBM dari tulisannya Dayura Dali Dayulia. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, sebuah kisah yang berjudul Ngunduh Mantu Gunung Pengantin. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Ketika Bima dan Wage juga Datuk Basukar bersiap menyerang, dentuman keras juga geraman terdengar. Mereka yang ada di sana segera mengedar pandang, kemudian terlihat Gorangrang dengan wujud besarnya sedang berdiri di sisi atas curug. Di tangan kanannya terdapat senjata mirip trisula atau seperti garpu tanah, berwarna perak. Lalu Bima terbatuk lagi, keluar darah dari mulutnya. Wage yang menyadari hal tersebut langsung keluar dari tubuh Bima bersama Datuk Basukar. Bima sudah kembali menjadi dirinya. Dia mengangkat wajah dan melihat tubuhnya, merasa sakit di setiap sendi. Luka sobekan pun mulai terasa berdenyut. Melihat sekeliling, ia melihat Dalira berdiri di sisi pemuda yang wajahnya tidak asing. Ketika Bima memperhatikan, pemuda itu berjalan pelan menghampirinya. Kemudian dengan suara tertahan, "Alip." Alip tersenyum mengangguk. Tinggi tubuh mereka sama, perawakannya sama. Bima tidak bisa berkata apa-apa selain memeluk Alif lalu menangis, meminta maaf. Bima merasa bersalah telah menyeret Alif dalam masalah keluarganya. Alif membalas pelukan Bima, kemudian berkata, "Fokus saja sama tugasmu sekarang, Bim. Soal aku sudah terima dan ikhlas buat semuanya." Bima tercengang, lalu suara geraman dari Gorangrang dan Iblis saling bersautan. Dua makhluk itu berubah menjadi asap, Iblis berubah menjadi asap merah, sedang Gorangrang menjadi asap hitam. Mereka melesat ke langit, kemudian saling beradu bertubrukan. Di tengah-tengah itu paman Bima muncul secara tiba-tiba, membuat Bima terkejut. "Paman?" Bima ingin menanyakan tentang beberapa hal, akan tetapi pamannya seperti sudah tahu. "Bima, paman tahu, ini gak adil buat kamu, tapi kamu harus tetap ngelakuin itu. Alasan paman nanyain soal Ganis terus ke kamu, itu karena paman pengen tahu soal rencana bapakmu. Paman sadar, bapakmu gak akan pernah mengizinkan kamu buat diunduh mantu, apalagi cari orang buat diunduh mantu. Paman curiga kalau memang bapakmu ngorbanin diri. Niat hati paman, kalau emang bapakmu sudah bulat ngorbanin dirinya sendiri, paman gak akan cari orang lain untuk dimantu. Sekarang sudah terlambat. Perjanjian keluarga kita nyeret satu orang lain sekali lagi. Ucapkan maaf paman nanti sama orang itu," tutur paman Asep. "Siapa satu orang lagi yang paman maksud?" "Putri." Bima terkejut. Bertambahlah orang yang terlibat dan dikorbankan lagi oleh keluarganya. "Paman udah gak ada waktu lagi, Bima. Paman pamit, tuntaskan dosa kita, Le. Jangan sampai berkelanjut dan kami mohon kamu tetap hidup." Paman Asep memeluk Bima. Begitu tubuh mereka saling menempel, Bima merasakan rasa dingin, tapi bukan karena ia basah kuyup. Saat Bima membalas pelukan pamannya, dia merasa ketidakrelaan yang besar. Pamannya tidak tahu bahwa sekarang Bima sedang mengorbankan dirinya antara mati dan hidup. Pelukan Bima makin erat. Dengan eratnya itu, pamannya menghilang, menyisakan Bima yang berdiri dengan kedua tangan yang masih berposisi seperti memeluk. Wajahnya tercengang, lalu matanya berair. Ketika ia memejam, lalu jatuh dua bulir mengusap pipi. Bima terbatuk lagi. Darah basah menyelimuti bibir bawahnya. Dia lantas meludah ke samping dan melihat Wage. Pertarungan antara Gorangrang dan si Iblis di atas langit menimbulkan percikan api. Bima menoleh pada Wage lalu berdiri tegak. "Wage, kita lanjutin apa yang udah kita sepakati." Wage bergeming. Wage sangat gamang untuk meneruskan kesepakatan mereka, lantaran tubuh Bima yang sudah terlihat begitu tidak memungkinkan. Namun Bima memaksa Wage untuk terus melanjutkan.
Melihat Wage diam saja sungguh membuat Bima dongkol. Dengan tidak mengerti dan rasa gemas, dia berjalan menghampiri Wage. "Kamu diam aja, itu nunggu apa lagi?" Sedikit memberi gerakan sentak saat menggenggam bahu Wage ketika pertanyaan itu terlontar. Wage menepis tangan Bima, lalu berjalan mundur 2 langkah, masih tidak menjawab sementara di hadapannya Bima menatap lurus dengan sengit. "Wage, kamu tidak akan kuat, tubuhmu sudah tidak akan sanggup, berhenti memaksaku." Seketika Bima tercengang. "Ya, aku paham itu, tapi ini sudah terlanjur terjadi dan sudah tinggal nuntasin saja. Kalau emang aku harus hidup, itu pasti sudah takdirku, begitu juga kalau aku harus mati." Kekecewaan keluarga sudah Bima pikirkan. Seandainya dia mati, setidaknya tugas untuk membuat iblis itu pun mati sudah selesai, dan itu akan sedikit menjadi ketenangan. Bima dan Wage masih saling bersitatap dengan pikiran masing-masing. Wage dengan pikiran yang sudah pasti ragu untuk melanjutkan melihat kondisi Bima yang sudah tidak memungkinkan. Sementara Bima berpikir bagaimana cara membujuk Wage untuk melanjutkan kesepakatan. Tiba-tiba Bima teringat pada Ganis. "Wage, ingat Ganis, ingat ibumu." Ada respon yang cukup jelas ia tangkap. Dipendar mata Wage yang menyala sedikit lebih terang, sepertinya pancingannya berhasil. Bima tahu bagaimana khawatirnya Wage pada Ganis. Meski dia sedang mempertaruhkan kepercayaan Ganis, tapi dia pasti tidak ingin membiarkan ibunya mati begitu saja. Kini giliran Wage yang tercengang. Wage mengerti, di lain tempat Ganis tengah sekarat. Tetapi melihat permohonan Paman Asep sebelumnya untuk Bima tetap hidup membuatnya sungkan untuk melancarkan rencana yang mereka sepakati. Ditambah kondisi Bima yang sudah separah itu, padahal baru saja untuk melawan si pria tua. Tidak terbayang jika Wage menuruti paksaan Bima untuk masuk kembali kepada tubuhnya bersama Datuk Basukar untuk melawan musuh utama selanjutnya. 2 tangan Wage mengepal di sisi tubuh. Bima yang melihat itu mengerti sebagaimana bimbangnya Wage. Bima berjalan dengan menetralkan tatapan matanya. Ia berusaha mendekati Wage lagi, berniat untuk membujuknya sekali lagi. Di atas langit asap merah diserang dengan cara ditubruk oleh asap hitam yang sebagai korangrang. Seketika asap merah meluncur cepat lalu menabrak tubuh Bima. Semua orang membelalak, termasuk Wage. Iblis itu secara tidak sengaja masuk ke dalam tubuh Bima. Bima berdiri dengan menunduk. Kemudian perlahan mengangkat wajah. Mata Bima seluruhnya hitam pekat, penuh aura kegelapan. Wage berjalan mundur beberapa langkah menjauhi Bima. Kemudian korangrang yang masih menjadi gumpalan asap di atas menyaksikan hal tersebut. Dengan gerakan cepat, korangrang pun melesat turun ke arah tubuh Bima. Wage yang menyadari bila korangrang akan ikut memasuki tubuh Bima pun segera berusaha menahan. "Jangan, tubuhnya sudah mencapai batasnya." Wage berusaha menahan gerakan korangrang, akan tetapi kekuatan makhluk itu memang lebih besar dari dirinya. Sehingga Wage tetap kelepasan. Lalu makhluk raksasa itu benar-benar masuk ke tubuh Bima. Kini semua makin menegangkan, di mana Bima menjerit-jerit kesakitan sembari berlutut. 2 makhluk gaib berkekuatan besar di dalam tubuhnya tengah saling beradu memperebutkan siapa yang harus mengendalikan tubuh Bima. Korangrang jelas berniat baik. Dia ingin mengusir si iblis dari dalam tubuh cucu tuanya. Akan tetapi karena kekuatan besar yang terlalu lama bersemayam di dalam tubuh manusia, membuat sukma Bima sendiri tidak dapat bertahan. Dalira, Alif dan Datuk Basukar juga Wage menyaksikan itu dengan perasaan yang campur aduk. "Wage, aku akan ikut masuk. Kalau aku sudah berhasil membuat mereka keluar dari tubuhnya, segera turuti perkataan Tuanmu," teriak Datuk Basukar. Wage tidak menjawab. Ia tidak sempat memikirkan kata-kata untuk jawaban. Lalu Datuk Basukar pun ikut menyusul masuk. Darah keluar dari hidung, mata, mulut dan telinga Bima. Tubuhnya seperti benar-benar disiksa dari dalam. Kemudian dalam sekejap sukma milik Bima terlempar keluar. Hal tersebut membuat Wage, Dalira dan Alif melotot. Kini yang berada di tubuh Bima sepenuhnya tidak ada campur andilnya dari dirinya sendiri. Bima yang sudah tidak ada dalam raganya mengangkat tangan sejajar dengan perut. Dia menatap bingung, tangannya yang berkabut dan sedikit transparan. Dia mengangkat wajah, melihat ke depan. Bima terperajat saat melihat raganya sendiri sedang berdiri menunduk tanpa pergerakan sedikit pun. Hanya darah yang terus keluar dari dalam raganya membuat Bima sadar kalau dia sudah terpisah dengan raganya sendiri. Bima syok. Dia tidak tahu harus melakukan apa.
melihat tubuhnya yang diam justru perlahan basah oleh darah. Delira menggeleng, matanya berkaca-kaca menyaksikan itu. Kemudian terdengar suara tawa seperti nenek-nenek yang begitu menggelegar. Secara tiba-tiba, kuntilanak merah yang tingginya tidak sampai 3 meter mengambang di tengah-tengah curug. Tangannya terulur ke arah Sukma Bima. Mereka semua menyaksikan Sukma Bima terangkat, mengambang beberapa meter dari atas tanah. Lalu dalam gerakan yang cepat, si kuntilanak merah tersebut melempar Sukma Bima dengan kasar ke raganya. Cahaya berwarna-warni bagai lampu seketika bersinar bersamaan dari tubuh Bima. Si iblis Gorangrang dan Datuk Basukar yang sudah berwujud sebagai sosok aslinya, yaitu manusia berkepala harimau, semuanya terlempar keluar dari tubuh asli Bima secara acak. Saat ini Bima sudah kembali pada raganya. Dia ambruk berlutut, lalu segera bangkit lagi. Sosok kuntilanak merah yang tinggi menatap Wage, dan saat itu Wage langsung mengenalinya. Si iblis seperti menambah kekuatan. Terlihat dari tinggi tubuhnya yang perlahan membesar hingga sebesar Gorangrang. Kuntilanak itu lalu mengulurkan tangan ke air curug. Cahaya hijau bersinar keluar bersama tusuk konde yang tenggelam. Tusuk konde itulah yang sebelumnya digunakan Bima untuk menyerang si pria tua sampai terluka parah. Tusuk konde tersebut melayang mendekati Bima. Secara naluri, Bima mengambil tusuk konde itu dan setelahnya terjadi ledakan bersama angin yang kencang. Delira menutup matanya, menghalau debu dengan tangan dan daun-daun yang berterbangan berkemungkinan menabrak wajahnya. Luka-luka Bima telah hilang, kini tubuhnya sembuh dengan sekejap. Bima mengenali sosok kuntilanak yang membantunya. Itu adalah leluhurnya ibu dari Mbak Putri yang sudah berwujud seperti itu. Lantaran menjadi pengikut si iblis, ia adalah sosok yang sebelumnya ketika Ganis menunjukkan kilas balik saat Wage dan Ali bertukar posisi. Saat itu Wage dan Ali bertukar tempat tinggal. Wage yang notabene berasal dari alam gunung pengantin akan terdeteksi dan akan diambil paksa oleh si pria tua yang menjadi bawahan si iblis untuk kembali pada alamnya. Si iblis tidak mengizinkan rakyatnya secara bebas tinggal bersama ataupun punya hubungan secara personal dengan manusia. Pernikahan undu mantu ini adalah suatu hal besar karena bertambahnya rakyatnya. Jadi si iblis menggelar meriah hal tersebut dan meminta si pria tua tidak menimbulkan kekacauan. Akan tetapi karena Mbak Putri meminta bantuan ibunya yang sudah menjadi bagian dari penghuni gunung ini, maka Wage dan Ganis bisa dirahasiakan karena energi dua jin itu disembunyikan. Secara ganti Mbak Putri meminta si kuntilanak yang aslinya adalah ibunya untuk menjaga Alip sampai rencananya menunggu Bima yang jadi nyawa penutup. Dewasa dan cukup kuat mengemban tanggung jawab yang mereka paksakan. Sedang Gorangrang dia adalah jin yang murni, tidak berasal dari alam gunung pengantin. Sebab itu energinya yang besar dapat secara cepat tercium oleh si iblis, dan karena itu ia datang ke curug sebelum Gorangrang sampai. Bima menatap sosok si kuntilanak dengan perasaan yang menyayat hati. Dia mengepalkan tangan karena emosi melihat semua keluarganya berubah menjadi setan karena terjebak permainan si iblis. Wage merasakan kemarahan Bima. Lalu Wage mengingat salah satu momen ketika ia bertanya pada Ganis, "Ibu, kenapa kita harus menggunakan tubuh manusia untuk melawan iblis itu?" Tubuh manusia memiliki kekuatan khas yang jika diserang secara gaib tidak selalu langsung berefek. Mereka hanya bisa diserang secara perlahan, tetapi bertubi-tubi baru tubuhnya bisa terluka. Berbeda dengan kita, Wage, tubuh kita sekali serang langsung bisa merasakan imbas dari energi lawan. Itulah alasan kenapa bangsa kita ingin memasuki tubuh manusia, karena serangan tidak akan langsung telak mengenai tubuh kita. Wage paham. Ibunya meminta dia masuk ke tubuh Bima dan melindungi serangan lawan yang kekuatannya lebih besar darinya. Anggaplah tubuh manusia bagai tameng bagi mereka. Jikapun Bima berdarah-darah, dia akan berada dalam 80% kondisi baik-baik saja. "Wage," Bima bangkit. Ia memanggil Wage berharap kali ini Wage mau masuk lagi ke dalam tubuhnya lantaran kondisinya yang pulih. Wage menatap Bima dengan tatapan berbeda. Ada sebuah niat yang besar bila sampai Bima mati. Wage mengangguk. Dia menoleh pada Datuk Basukar dan dengan sekejap keduanya masuk ke dalam tubuh Bima. Baru saja masuk, si iblis langsung mencengkeram tubuh Bima, mengangkatnya ke hadapan wajahnya yang mengerikan dengan tanduk dan mata yang banyak di sisi wajahnya. Bima berteriak merasa tulang-tulangnya patah. Gorangrang yang melihat hal itu langsung melompat dan menginjak pundak si iblis.
cengkraman lepas dan Bima jatuh. Dia masuk ke air curug. Dalira seperti mendengar suara azan, matanya mengedar karena terkejut dengan suara azan itu. "Alif, di sini ada masjid ah?" Alif mengangguk. "Sekarang masuk azan apa?" tanya Dalira. Sebab di alam ini sulit membedakan pagi dan sore karena suasana dengan langit yang senantiasa jingga. "Sekarang waktu asar." Dalira seperti mendapatkan ide. "Antar aku ke sana, Lip. Ayo kita sholat dan kita bantu doa buat Bima." Alif terperangah. "Kamu benar." Alif mengangguk dan mengajak Dalira masuk ke sebuah goa. Pertarungan yang sedang terjadi, Dalira dan Alif meninggalkan tempat itu. Sesampainya di masjid, Dalira terkejut melihat semua jemaahnya adalah orang-orang yang tertutup kain putih. Tidak mempertanyakan, Alif dan Dalira segera mengambil wudhu lalu masuk ke masjid sesuai tempatnya. "Kamu di barisan itu, Dak?" kata Alif menunjuk sebuah barisan secara terburu-buru. Dalira pun mengangguk. Alif di tempat para makmum laki-laki dan Dalira di barisan makmum wanita. Saat sholat akan dimulai, Dalira terkejut bukan main melihat imam sholatnya adalah sosok berjubah putih sama seperti jamaah lainnya. Akan tetapi ukuran pinggang ke atas jauh lebih tinggi dari ukuran pinggang ke bawah. Di atas kepalanya pun terlihat lancip, entah itu apa. Imam itu bersuara sangat merdu, benar-benar menggetarkan hati. Dan begitulah Alif dan Dalira membantu Bima lewat jalur langit. Bima yang masuk ke air sudah kehilangan kesadaran, segera menyadari tangan kanannya memegang sesuatu, tusuk konde milik leluhurnya. Bima segera berlari dan menusukkan kaki si iblis. Si iblis mengerang, meninju Gorangrang lalu tidak sengaja menendang Bima. Bima dan Gorangrang terpental ke arah berlawanan. Keluar darah dari mulut Bima, akan tetapi dia seperti mati rasa. Wage menggerakkan tubuh Bima untuk kembali menyerang. "Ambil mustika berwarna merah yang ada di keningnya." Wage yang berada di dalam tubuh Bima mengenal suara itu. Itu adalah suara Gorangrang. Saat Gorangrang menginjak pundak si iblis sampai si iblis tengkurap, Bima berlari ke arah wajahnya. Si iblis mengibaskan tangannya, membuat Bima mendapat 2 cakaran panjang di dada dan perut. Seketika Wage dan Datuk Basukar terlempar keluar dari tubuh Bima. Bima terkapar, terbatuk darah. Melihat tubuh Bima sudah tidak kuat lagi, Wage dan Datuk Basukar cemas. Namun dengan kegigihan hati, Bima bangkit. "Lanjutkan, ayo masuk lagi." Berbeda dengan sebelumnya, Wage tidak menolak. Ia langsung menuruti permintaan Bima dan segera masuk kembali. Begitu juga Datuk Basukar yang mengikuti Wage. Bima sudah diambang kematian. Gorangrang pun sudah terlempar. Tetapi dengan senjatanya makhluk itu berhasil membenggal satu kaki si iblis. Saat si iblis kesakitan dan terbaring dengan raungan yang menggelegar, Bima berlari mendekat dengan berani. Si iblis secara cepat mencengkram tubuh Bima, lalu membantingnya ke tanah. Wage dan Datuk Basukar terlempar keluar lagi dari tubuh Bima untuk kesekian kalinya. Tetapi dengan sekarat, Bima mengulurkan tangan pada Wage untuk masuk kembali dan Wage menuruti. Kini semua sedang mempertaruhkan segalanya. Bima berlari lagi. Gorangrang yang tahu sekali serangan telak mengenai Bima, maka Bima akan tamat. Dia meraung kencang, lalu melempar senjatanya pada si iblis. Senjata itu menancap di punggung iblis, membuatnya berteriak dan Bima melompat lalu menusuk kening si iblis dengan tusuk konde leluhurnya. Berusaha melepas mustika sebesar bola sepak, lalu menariknya bagai mengangkat batu. Tangan si iblis bersiap akan mengibaskan Bima, akan tetapi Gorangrang segera menyadari makhluk besar itu melompat dan menginjak 2 tangan si iblis. Bima berteriak dengan darah yang kembali mengalir dari hidung dan telinga. Bersama dengan itu, Dalira dan Alif yang selesai sholat mendoakan Bima bersama-sama, meminta pertolongan pada Tuhan yang sesungguhnya, Allah. Mereka tidak menyadari bahwa imam dan seluruh jemaah di masjid itu sudah tahu tentang pertarungan menaklukkan si iblis. Secara beramai-ramai mereka pun mendoakan Bima tanpa sepengetahuan Alif dan Dalira. Cahaya putih pun muncul dari dalam curug, dari kecil perlahan membesar sebesar mobil, kemudian masuk ke dalam tubuh si iblis. Si iblis berteriak dan Bima terjatuh, bersama mustika yang berhasil ia lepas. Melihat itu Gorangrang langsung meninju iblis yang masih terbaring secara berkala, seolah gorila yang mengamuk. Dan beberapa saat, tubuh si iblis terbakar dan Gorangrang melompat menjauh. Begitulah akhirnya si iblis ditaklukkan.
Dalira dan Alif terkejut saat mendengar semua jemaah secara serempak mengucapkan Alhamdulillah. Wage dan Datuk Basukar segera keluar dari tubuh Bima dan saat itu Bima jatuh tidak sadarkan diri. Meski begitu semuanya termasuk orang-orang mengangguk tenang lantaran Bima hanya pingsan. Artinya Bima dapat bertahan. Ganis muncul bersama siluman rusa yang bertanduk panjang. Wage yang melihat ibunya selamat, juga ayahnya yang telah sadar, langsung berjalan menghampiri keduanya. Dengan wujud seperti manusia pada umumnya, Ganis tersenyum lalu mengangguk pada Wage. Orang-orang berjalan menghampiri Bima yang masih tidak sadarkan diri. Mengambil mustika yang tergeletak di sisi Bima, lalu meninjunya, membuat mustika itu dalam sekejap hancur lebur bagai pasir. Dalam tidak sadarnya, Bima bertemu orang tuanya. "Bapak, Ibu." "Bagus, Le. Kamu berhasil." Bima menangis, memeluk bapaknya. "Alasan Bapak dan semua keluarga menyerahkan tanggung jawab berat ini sama kamu karena kami ingin mati dalam kondisi tidak berubah menjadi setan. Walau itu nggak ngurangin dosa kami sekeluarga, seenggaknya kamu berhasil buat kami meninggal dalam kondisi layaknya manusia dan kami nggak mau kutukan itu berlanjut." Bima menatap bapaknya dengan terseduh-seduh. "Pamanmu adalah orang baik. Dia nggak mau Bapak ngorbanin diri kayak gini. Tapi Bapak juga nggak mau dia ngorbanin orang lain." Bima teringat pada Putri. "Kalau udah pulang, jangan lupa bilang maaf sama Putri dan Dio ya, Le," ujar ibunya berlinang air mata. "Jaga diri baik-baik, jaga Indah sama Tika, terus di jalan Allah, Le," pesan bapaknya. Seketika Bima benar-benar terpuruk. Dia menyadari pertemuan dengan orang tuanya sudah berakhir. Bapak dan ibu Bima tersenyum, mengusap pipi Bima lalu mereka menghilang. Dengan tegar Bima hanya mampu mengepalkan tangan sembari terisak hebat. Waktu mundur sejenak. Berkilas balik saat Bima datang ke rumah mbahnya karena mbah kakungnya meninggal. Waktu itu Bima yang disuruh mengambil 1 dus aqua gelas di dapur, melihat sosok yang menyerupai mbah kakung di dalam gudang yang gelap lantaran tidak berlampu. Pias cahaya dari luar dapurlah yang sedikit memberi keterangan dalam ruangan itu. Bima seperti dibuat tidak sadar kalau mbah kakungnya saat itu sudah meninggal. Dalam ruangan berdebu itu, mbah kakung menggerakkan tangannya mengusap wajah Bima perlahan, dari kening hingga dagu, dengan jari-jari tangannya yang menempel mengambang pada kulit wajah Bima. Sebenarnya selain mata batin Bima dibuat terbuka, dia juga dititipi sedikit energi milik mbah kakung untuk memancing gorangrang, kodam miliknya agar mengikuti Bima. Hal tersebut berhasil saat mbah kakung sudah dimakamkan 1 hari. Bima izin untuk pulang lantaran Dio ingin mengobrol dengannya, membahas hantu anak kecil yang ditemui pendaki yang saat itu sedang dalam pencarian. Malam harinya ketika Bima sendirian di rumah, ia melihat gorangrang masuk lewat pintu depan rumahnya dengan ukuran wujud yang paling kecil. Gorangrang yang mendapati energi tuannya, yaitu mbah kakung yang ia ikuti, ternyata menempel pada orang lain pun marah. Karena itu, gorangrang berkata kalau Bima bukanlah tuannya. Namun energi tuannya yang menempel pada Bima menjadi alasan gorangrang tidak melukai Bima. Sedangkan pengakuan pendaki yang sempat hilang dan akhirnya ditemukan selamat di Kali Tuban, kalau ia melihat sosok anak kecil dan mengikutinya secara tidak mengerti, dia sampai di Kali Tuban adalah Wage. Saat itu Wage sedang bermain di sekitaran kaki gunung, mencium aroma seseorang yang sedang membakar daging burung gagak. Aroma itu ada di daerah Kali Tuban. Orang itu adalah seorang kreator horor yang ingin membuktikan bila mengundang makhluk halus terutama genderuwo bisa dengan cara membakar sate atau daging burung gagak. Secara kebetulan kreator itu berhasil menarik perhatian salah satu jin di sana, yaitu Wage. Ketika Wage baru datang, si pendaki tidak sengaja ditemukan linglung oleh salah satu warga yang sedang mencuci pakaian menjelang surup. Keramaian itu menarik perhatian si konten kreator hingga dia tidak sengaja meninggalkan sate gagaknya di atas perapian, lantaran memilih untuk ikut melihat keramaian ditemukannya pendaki yang hilang. Malam setelah dimakamkan Mbak Putri yang hanya berselang beberapa hari saja menyusul sang suami, Bima diperintahkan pulang oleh orang tuanya secara paksa untuk menjauhkan Bima dari pamannya. Sebab orang tua Bima tidak mau paman Asep membongkar semua seluk-beluk keluarga secara cepat. Apalagi tentang rencana pengorbanan bapaknya yang memilih diunduh mantu oleh gunung pengantin. Hal tersebut dicegah karena pasti Bima akan sepakat dengan pamannya untuk tidak mengizinkan bapaknya diunduh mantu.
Terlebih orang tua Bima ingin putranya tahu semua hal yang akan dipasrahkan padanya dengan sendiri dan bertahap. Saat malam Bima di rumah sendirian, dia mendengar suara tangis anak laki-laki di atas genteng rumahnya yang ternyata itu adalah Wage, dan itulah saat pertama kali keduanya bertemu. Wage mengikuti energi Mbak Putri yang sengaja ditempelkan pada Bima. Niatnya sama seperti Mbak Kakung untuk memancing Wage menemui tuan barunya, yaitu Bima. Wage sendiri sebenarnya sudah tahu atas berpulangnya Mbak Putri. Itu alasan Wage menangis di atap rumah Bima. Lantaran Wage pun menyadari saat yang ditentukan untuk balas budi sudah tiba. Artinya, selain kehilangan tuannya yang selama ini merawatnya, Wage juga sadar dia bisa jadi kehilangan Ganis. Menerima orang baru untuk ia ikuti tidak mudah bagi Wage. Sama halnya seperti memakai sepatu atau sendal baru, masih kaku dan pasti tidak jarang melukai sisi jari kaki. Itu alasannya Wage bersikap galak saat bertemu Bima, sebab dia belum bisa menerima Bima sebagai tuan yang baru. Alasan Gorangrang sempat nekat melukai Paman Asep saat berada di ruangan khusus yang bergabung dengan kamar Mbak Putri dan Mbak Kakung, lantaran Gorangrang sudah diwanti-wanti oleh tuannya untuk tidak membiarkan Bima mengetahui seluk-beluk permasalahan di keluarganya secara cepat, apalagi dari anak bungsu mereka yaitu Paman Asep. Paman Asep selalu berusaha mencari tahu rencana kakaknya, dan jika tebakannya benar, dia ingin mengajak Bima untuk menyelamatkan kakaknya. Meski hanya 5% kemungkinan berhasil, tetapi Paman Asep ingin tetap melakukannya. Hal tersebut tanpa sadar membuat Bima tertekan. Oleh karena itu, Gorangrang terpaksa melukai adik dari tuanya sebagai teguran kalau Paman Asep tidak boleh melawan rencana yang sudah disusun matang. Hal itu sangat membuktikan kalau bangsa mereka sangatlah menjunjung tinggi amanah dan balas budi. Sedangkan Alif bertemu hantu pengantin yang juga ikut menjaganya selama ini. "Terima kasih karena udah menjaga saya." Hantu pengantin mengangguk, lalu membukakan jalan untuknya pulang ke alam manusia. Bima tersadar dengan lemah ketika ia membuka mata dan berusaha bangun secara lemas. Dia baru menyadari semua pakaiannya telah kembali seperti saat pertama kali muncak. Hanya sakit yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata di setiap sendi tubuhnya. Saat kesadarannya pulih, Bima melihat Dalira, Dio dan juga Alif. Mereka seolah telah mengalami tidur yang sangat panjang bersama-sama. Bima yang melihat Alif merasa senang, terlihat dari sorot mata dan ekspresi wajah. Akan tetapi saat ia akan mengungkapkan kata-kata pada Alif, Bima segera menyadari kalau yang berada di sana bukanlah hanya ia dan teman-temannya. Bima begitu terkejut melihat kedua orang tuanya, paman dan bibinya, juga Putri, tergeletak terbujur kaku di antara mereka. "Bapak, Ibu." Bima beringsut memeluk orang tuanya secara bergantian dengan tangis juga teriakan. Mengguncang tubuh keduanya secara bergantian, akan tetapi wajah pucat juga bibir putih menjadi jawaban kalau mereka sudah tidak bernyawa. Bima menatap pamannya, lalu menunduk. Dengan satu tangan ia tompangkan di atas dada sang paman. Pemuda itu menggeleng, padahal dia tahu pada akhirnya akan seperti ini. Padahal dia pun mengerti akan sendirian. Tetapi melihat semua orang-orang tersayang tergeletak secara bersamaan di hadapan, membuat rasa kuat yang sudah menjadi persiapan nyatanya tetap saja hilang, bagai rumah yang diacak-acak oleh angin topan. Dia merenung, dia mengusap sebelah wajah Putri dengan tatapan sendu. Perlahan-lahan matanya memerah dan ia pun ikut menangis. Dalira dan Alif hanya terdiam tanpa tahu harus mengatakan apa. Selain menunduk, Dalira pun ikut berlinang air mata. Dia sudah mendapatkan kembali suaranya, akan tetapi kebiasaannya yang sudah bertahun-tahun tidak bicara membuatnya tanpa sadar lupa juga cara menyusun kata untuk sekedar melontarkan kata-kata sabar. Kala itu saat tidak lama setelah Bima pergi dengan Dalira, suara beberapa bayi yang saling bersautan terdengar memekik tangis. Dio tercengang sampai ia lupa akan larangan si nenek misterius yang menyuruhnya untuk tetap di luar, menunggu sampai dia izinkan masuk. Dio membuka pintu dan terkejut bukan main melihat 3 bayi telanjang menangis di sisi tubuh Putri yang terkulai lemah. Darah lahiran dari ranjang bambu yang memang tidak rapat membuat benda cair pasti langsung menetes-netes deras di bawah ranjang. Di situ Dio membeku, tidak bisa berkata apa-apa. Melihat tatapan mata terkejut kakaknya, Putri tersenyum. Dia berkata dengan lemas, "Mas, ini nggak pengen gendong keponakan Mas ta?"
Jangankan berpikiran menggendong, menimpali kata-kata Putri saja Dio hanya bisa tergugu. Put, Mas gak ngerti. Apa maksud kamu bilang ini keponakan Mas? Satu bayi di gendongan si nenek misterius menangis. Kemudian si nenek berseru memanggil seseorang. Ini, anakmu gendong dulu. Emak mau bersihin darah. Kemudian masuk seorang laki-laki yang usianya sekitar 30 tahun. Dia berjalan masuk tanpa memperdulikan Dio yang melongo. Anak laki-laki itu langsung mengambil alih bayi dari tangan si nenek dan menimangnya. Barulah di situ Dio dan pria itu saling beradu pandang. Si pria dengan ramah tersenyum sembari mengangguk sekali pada Dio, sementara Dio berdiri mematung. Putri, ini apa maksudnya? Putri menarik nafas dan dia mulai menceritakan sesuatu. Ketika Paman Asep datang ke rumah mereka saat mengantarkan ponsel Bima yang tertinggal di rumah mbahnya, Paman Asep yang melihat Putri langsung mengetahui niat gadis itu untuk mengakhiri diri di atas gunung pengantin. Kehidupannya di sekolah menjadi seseorang yang dibully sangatlah membuat mentalnya berantakan. Pembulian itu terjadi bukan hanya di SMA, tetapi saat ia SD, masih bersekolah satu sekolahan dengan Bima, Alif, Dalira, dan Dio. Bima dan Dio seringkali melihat Putri memang seperti terasingkan, tetapi keduanya sama sekali tidak ada pikiran tentang pembulian. Bahkan saat suatu hari Bima memergoki Putri tengah ditonyor-tonyor kepalanya oleh beberapa teman sekolahnya. Sebenarnya Bima mulai sadar tentang hal itu, namun dia terlalu enggan untuk ikut urusan hal yang bukan urusannya. Sampai ketika ia diskor beberapa hari dari sekolah, itu karena Putri dipaksa mengakui mengambil uang kas bendahara kelas, lantaran dia tidak sengaja memergoki salah satu perisak yang mengambilnya. Putri berkata pada Dio bahwa dirinya sudah sangat lelah selalu dihakimi. Terlebih dia yang sudah dilecehkan oleh ayah tirinya beberapa kali membuat mental seorang gadis yang memang sudah tertekan semakin hancur. Aku udah berulang kali minta tolong sama Emas, orang yang satu-satunya aku percaya, buat ngomong sama ibu. Dan aku berharap kalian bisa laporin ini ke polisi. Nyatanya Mas gak mau nemenin aku bilang ke ibu. Mas bukan gak mau, tapi nunggu waktu yang tepat. Ibu punya sakit jantung, Put. Kalau kita bilang itu secara mendadak, apa yang bakal kejadian sama ibu? Waktu yang tepat, maksudmu Mas? Itu kapan? Aku yakin itu gak ada. Dan hal kayak gini bakal terus terjadi sama aku. Jujur, aku capek Mas. Perlakuan yang tidak mengenakan terus Putri rasakan, membuatnya berkeinginan untuk mengakhiri hidup. Secara kebetulan di tengah malam yang tidak dimengerti akal sehat, Paman Bima sudah berada di kamarnya. Awalnya Putri terkejut, tetapi setelah Paman Asep mengatakan ia tahu masalahnya, Putri menjadi mendengarkan. Kalau mau, kamu akan diperlakukan baik dan akan hidup di alam itu dengan dihargai. Percaya sama Paman, kamu akan merasa tenang. Tidak akan ada lagi yang menyakiti kamu. Putri mempertimbangkan, tetapi saat itu pintunya diketuk paksa oleh ayah tirinya. Paman Asep menghilang dan Putri membuka pintu. Saat itu Dio sedang pergi bersama Bima membeli keperluan logistik. Ibunya pun tengah pergi ke masjid. Ia sendirian, tidak berpikir ayahnya akan pulang kerja lebih cepat. Malam itu Putri kembali dilecehkan, sehingga membuatnya langsung setuju pada penawaran pamannya Bima. Itu sebabnya Putri selalu meminta untuk mendaki, karena dia sudah yakin akan keputusannya. Dio terdiam, membelalak, mendengarkan setiap kata cerita dari adiknya. Soal apa yang dilihat oleh Bima saat malam mereka camping, tentang Bima yang melihat Putri tengah bersenggama dengan seorang pria di atas batu, itu memang dia. Anak yang ia lahirkan saat ini adalah hasil hubungannya dengan jin itu. Hati Dio sesak. Dia tidak tahu harus berkata apa selain menahan emosi. Mas, kalau badan aku sudah dipulangkan, artinya aku akan melangsungkan pernikahan. Maaf, selalu merepotkan Mas selama ini. Dio menggeleng, matanya berlinang air mata yang menyakitkan. Relakan aku ya Mas, aku bahagia sekarang. Mas kalau kangen nanti aku sesekali pulang, tapi cuma mau nemuin Mas saja. Putri berusaha bangun dari ranjang, lalu memeluk Dio dengan sangat erat. Dio tercekat. Ia menoleh dan melihat Bima menghampirinya. Dio berdiri dan Bima langsung berlutut di depan kaki Dio. Maafkan aku. Tolong maafin aku. Maafin keluargaku juga. Aku minta maaf, Di. Bima bersimpuh dengan menunduk. Dio menuntun Bima untuk bangun. Aku maafin, Bim. Aku udah maafin. Salahku juga. Aku udah bisa jadi kakak yang baik buat Putri.
Ada beberapa pendaki yang tengah turun. Mereka semua terkejut melihat beberapa orang tergeletak dengan pucat. Rupanya Bima dan teman-temannya sudah berada di pos 1 bersama dengan tenda mereka yang awalnya berdiri sendiri di pos anak. Salah satu pendaki bertanya tentang keadaannya dan apa yang sudah terjadi, namun Bima dan semuanya tidak menjawab. Sampai azan maghrib berkumandang, mereka pun akhirnya meminta tolong pada para pendaki yang turun untuk meminta bantuan pada warga. Kembalinya Alif yang sudah bertahun-tahun dipercaya meninggal karena diculik oleh hantu pengantin, juga kematian keluarga Bima sangat menggegerkan warga. Hal itu pastinya didengar oleh pamannya Alif, membuat lelaki itu segera berlari ke lokasi dan benar, ia melihat Alif yang telah dewasa. Alif yang bertemu pamannya pun terkejut, tetapi tangis dan pelukan menjadi pelepas rindu. Begitu juga dengan ibunya Alif yang sudah tidak lagi muda. Keesokannya, saat Alif sudah memakai baju koko dan siap datang ke pemakaman keluarga Bima dan Putri. Mematung melihat wanita memakai jilbab putih, berdiri dengan tatapan tidak percaya di halaman depan. Mata wanita itu perlahan banjir, lalu Alif segera mengenalinya. "Ibu, Alif, nak." Ibunya berjalan dengan terseok karena saking kaget bercampur bahagia. Alif segera berlari dan memeluk tubuh ibunya yang lebih pendek. Orang tua Bima dan paman juga bibinya dimakamkan saling berjejer. Banyak orang yang mengusap bahu Bima berusaha memberi ketegaran. Indah dan Tika, dua anak gadis paman Asep, menangis histeris memeluk nisan orang tua mereka. Bima pun hanya bisa berlutut, dengan satu tangan mengusap nisan ibunya sembari menangis. Alif memeluk dan mengusap bahu Bima dan Dio secara bergantian. Tika dan Indah dibawa oleh adik perempuan dari ibu mereka. "Mas, kita pergi dulu ya," pamit Indah. Suaranya pengap seperti orang yang masih menahan tangis. "Iya Indah, nanti Mas bakal sering-sering jengukin kamu." Bagaimanapun mereka berdua pun sudah dititipkan pada Bima. Akan tetapi dua gadis itu memilih ikut dengan saudara kandung ibunya ke desa sebelah. Ibu dan pamannya Alif menjadi orang yang dipercaya Bima untuk membantu urusan 7 harian keluarganya. Selama 7 hari warga di sana sangat sibuk berganti-gantian tempat untuk pengajian 7 harian. Tepat ketika hari ke-7, ketika para warga pamit untuk pergi ke rumah Dio, Bima merasakan kesepian yang luar biasa. Ketika ia menutup pintu, dadanya bergemuruh merasa kesepian yang hebat. Tidak ada lagi ibu dan bapak yang akan mengisi rumah ini setelah dirinya. Tidak ada paman, bibi, ibu dan bapaknya yang akan mengisi kemeriahan hari lebaran. Tidak akan ada lagi. Bima berjongkok bersandar di depan pintu sembari terisak hebat. Baunya naik turun bergetar kuat. Kutukannya memang patah. Ia hidup, tetapi orang yang membuatnya hidup sampai saat ini telah tiada. Kemudian Waki, Ganis, Siluman Rusa, dan Datuk Basukar juga Gorangrang hadir di sana. Bima terkejut, tetapi segera ia mengusap air mata dan tersenyum. "Aku ndak ada makanan buat menjamu kalian," kata Bima mencoba bercanda. Saat Wagi telah kembali pada alamnya bersama orang tuanya, Ganis bertanya, "Aku merasakan niat besar dirimu saat pertarungan itu. Apa niatmu itu, Wagi?" "Aku berniat memberikan mustikaku pada Bima, Bu." Mendengar itu Ganis mengangguk. "Kau ingin menyelamatkannya dengan mengorbankan dirimu, membuatnya seolah mati suri dan menunggu pulih dalam waktu tidak tentu. Kita hanya punya satu mustika saja. Kupikir kau tahu itu." Setiap bangsa jin hanya memiliki satu mustika inti sebagai jantung mereka. Kupikir itu pantas sebagai balas budiku karena dia sudah berusaha mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan ibu. Emas peninggalan leluhur Bima sudah Gorangrang hantarkan ke dalam kamar Bima. Bima yang melihat emas begitu banyak menyadari dari mana asalnya. Hari ini, aku, Alif, Dio dan pamannya Alif datang ke rumah Dalira. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam," jawab Dalira. Dia terkejut melihat kami semua yang berdiri di depan pintu. Ibunya Dalira datang dan mempersilahkan kami semua masuk. "Ada apa ini? Kok rame-rame?" tanya wanita itu setelah duduk bersama-sama di ruang tamu. "Begini, Bu. Kita kesini nemenin Bima saja," ujar pamannya Alif. "Leh," ibunya Dalira menatapku. "Bude, saya mau melamar Dalira." Dalira yang mendengar itu membelalak, sedang ibunya mengangguk tersenyum.
Itu terserah Dalira, Le. Gimana, Ndu? Kamu mau menerima lamaran Bima? Dengan malu-malu gadis itu tersenyum lalu mengangguk. Alhamdulillah, langsung ucap Dio. Alif dan pamannya Alif bersamaan. Sementara aku langsung menunduk sejenak, mengangguk samar, kemudian mengangkat wajah menatap Dalira sembari mengelum senyum, bersyukur niatku diterima. Manusia yang menyekutukan Allah akan jatuh pada jurang kesesatan yang begitu dalam, mengalami kerugian yang tidak bisa dibandingkan oleh siapapun. Jangan sampai apa yang sudah diperbuat akan menyeret orang lain yang sebenarnya hidupnya masih bisa diperbaiki. Setiap anak pasti ada saat sudah sadar kalau semua orang pasti akan mengalami yang namanya meninggal, dan paling sakit di saat belum sempat terpikirkan kalau hal itu juga akan terjadi pada kedua orang tua kita di waktu yang tidak dapat dibayangkan. Bertemu lalu berpisah memang sudah garis takdir, alurnya kehidupan. Entah itu teman, saudara, keluarga, ayah atau ibu, siapapun. Perpisahan mau disampaikan dalam bentuk baik atau buruk, tetap saja akan ada rasa menyedihkan. Jadi hargai waktu yang ada, karena jika mereka sudah pergi, siapapun akan berada di posisi kangen, tapi sudah tidak bisa melakukan apa-apa. Kasih sayang seorang ibu adalah cinta yang sesungguhnya. Memang tidak semua bisa merasakan hal itu, tetapi cinta pertama anak laki-laki dipercaya adalah ibunya sendiri. Dan ketika cinta itu membuncah, bisa membuat siapapun yang penakut menjadi pemberani. Kasih sayang tidak hanya diucapkan, ada kala keberanian membuktikannya dengan tindakan. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan terima kasih buat teman-teman sekalian yang sudah mengikuti cerita ini dari awal hingga akhir ini. Dan semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.